Apakah itu 5R? Mari ikuti penjelasan singkat mengenai 5R pada video ini. Apakah 5R itu adalah hanya aktivitas bersih-bersih saja? Ataupun aktivitas membuang sampah saja? Apakah tujuan dari 5R? 5R adalah proses perubahan perilaku melalui perubahan tempat kerja. Itulah yang menjadi tujuan dari penerapan 5R. Aktivitas yang dilakukan pada 5R meliputi ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Maksud dari tujuan 5R yaitu perubahan perilaku melalui perubahan tempat kerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari sikap kemudian berubah menjadi perilaku yang baik. Kemudian, dari perilaku yang baik akan mewujudkan tempat kerja yang baik. Semua perubahan tersebut dilakukan melalui proses penataran. Berbeda dengan penerapan 5R kebalikan dari hal yang dijelaskan sebelumnya. Perubahan perilaku dimulai dari menciptakan tempat kerja yang baik. Kemudian dari tempat kerja yang baik akan mengubah perilaku orang yang berinteraksi di tempat kerja menjadi lebih baik pula. Kemudian, perilaku yang baik tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian, kebiasaan tersebut akan menjadi sikap dari orang yang ada di tempat kerja tersebut. Dan selanjutnya akan menjadi sebuah budaya. Itulah tujuan dari penerapan 5R, yaitu perubahan perilaku melalui perubahan tempat kerja. Dalam implementasi 5R, biasanya ada rasa malas saat memulainya, maka langkah berikutnya adalah dengan cara dipaksa yang kemudian menjadi terpaksa. Dari terpaksa tersebut, maka lama-lama akan menjadi bisa dan menjadi terbiasa. Karena terbiasa, kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah habit, yang kemudian 5R akan menjadi sebuah budaya di perusahaan. Pada tahap terpaksa harus dikendalikan dengan sistem, agar semua yang terlibat dapat melaksanakan implementasi 5R. R yang pertama adalah ringkas atau seiring. Definisinya adalah membuang atau menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja, dengan tujuan menciptakan keleluasaan dalam bekerja dan kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak berguna. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan pada tahap ringkas atau seiri. Pertama, pisahkan antara barang yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan. Kedua, tandai barang yang tidak dibutuhkan dengan red tag atau kartu tanda merah. Ketiga, buang atau pindahkan barang yang tidak dibutuhkan. Tahapan aktivitas ringkas terdiri dari tahap aktif, tahap efektif, dan tahap preventif. Berikut adalah contoh perubahan kondisi setelah dilakukan aktivitas ringkas. R yang kedua adalah rapi atau silikon. Definisinya adalah menstandarkan tempat penyimpanan barang yang telah dipilih dari aktivitas ringkas.
dengan tujuannya yaitu mengetahui dengan cepat bila ada penyimpangan, mempermudah pengambilan barang, dan mempercepat penyimpanan kembali. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan pada tahap rapi. Yang pertama adalah tentukan lokasi yang tepat barang yang akan disimpan. Kemudian, kenali atau tandai lokasi barang dengan menggunakan visual control seperti warna, label, outline, dan sebagainya. Tahapan aktivitas rapi juga terdiri dari tahap aktif, tahap efektif, dan tahap preventif. Berikut adalah contoh perubahan kondisi setelah dilakukan aktivitas rapi. Terlihat beberapa perubahan yang telah dilakukan. R yang ketiga adalah resik atau seiso. Definisinya adalah menjaga segala sesuatu tetap bersih di lingkungan kerja, dengan tujuan menciptakan tempat kerja agar selalu bersih dan terang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan mencegah perlengkapan kerja supaya tidak cepat rusak. Keuntungan yang didapat dari gerakan resik adalah area kerja menjadi lebih nyaman, kemudian dapat terhindar dari kecelakaan kerja karena tempat kerja yang licin. Selain itu, dengan resik dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Jika tidak dilakukan aktivitas resik, area kerja akan menjadi kotor, sehingga besar pengaruhnya terhadap kualitas barang yang dihasilkan dan juga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Pada prinsipnya, aktivitas membersihkan sama dengan memeriksa. Tahapan aktivitas resik juga terdiri dari tahap aktif, tahap efektif, dan tahap preventif. Berikut adalah contoh perubahan kondisi setelah dilakukan aktivitas resik atau seiso. Area kerja menjadi lebih bersih dan tidak ada lagi oli yang berceceran. R yang keempat adalah rawat atau shiketsu. Definisinya adalah menjaga tempat kerja agar selalu ringkas, rapi, dan resik. Tujuan dari tahap rawat adalah mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 3R yang pertama, kemudian menjaga kebiasaan atau habit 3R. Terapkan prinsip 3 tidak, yaitu tidak ada barang yang tidak diperlukan, tidak ada barang yang berserakan, dan tidak kotor.
Tahapan aktivitas rawat juga terdiri dari tahap aktif, tahap efektif, dan tahap preventif. Berikut adalah contoh perubahan kondisi lingkungan kerja setelah dilakukan aktivitas rawat, yaitu dengan tetap menjaga 3R. Yang pertama, yaitu ringkas, rapi, dan resik. Ada tambahan seperti jadwal perawatan dan visual control lainnya. R yang kelima adalah rajin Ateshitsuke. Definisinya adalah membiasakan melakukan dengan tepat prosedur yang benar atau kedisiplinan. Tujuannya adalah pengendalian pelaksanaan visual control di tempat kerja, mempertahankan rawat di tempat kerja, dan pencegahan penurunan kondisi 5R. Sama dengan aktivitas sebelumnya, aktivitas rajin juga terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap aktif, tahap efektif, dan tahap preventif. Berikut adalah contoh perubahan kondisi lingkungan kerja setelah dilakukan aktivitas rajin. Ada beberapa tambahan seperti tempat pelatihan atau kampanye 5R, dan lainnya. Sebagai penutup, mari kita lihat perubahan kondisi tempat kerja setelah dilakukan penerapan 5R. Mulai dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin.